Jakarta, broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada Number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic Jakarta. Kini saatnya kita ikuti berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Ramako 105.8 The Magic of Jakarta Celebration 25th Anniversary. Baik Magic Listener, alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tersambungkan juga Siwo ya. Ini kita seperti biasa Siwo, sharing dengan Magic Listener yang ada di Jakarta maupun di luar kota Jakarta dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan kan baru ultah betul. Ya. Proses tetap. Gimana? Meskipun Tetap. ultah, proses tetap. Iya, sekalian memberikan pencerahan. Begitu sih, Baik, kita langsung saja sih, Yo. Ya, silakan Magic Listener, Anda yang berada di Jakarta ya, bisa menghubungi kami di 633-2705-736. Begitupun Anda yang bisa mendengarkan kami melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, atau juga yang streaming di www.ramakofm.com dan Indovision tentunya di channel 204 di seluruh Nusantara. Silakan 633-2705 atau 633-2706 bisa Anda pergunakan. Juga atau Anda juga bisa menggunakan SMS Ramako di 081 880 1058. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa ini? Yogi Bekasi. Dengan Mas Yogi. Silakan Mas Yogi. Ada ucapan mungkin untuk Ramako yang sedang ulang tahun? Ada, selamat ulang tahun. Oke, terima kasih Mas Yogi. Semoga bermanfaat buat para Magic Listener. Amin. Ya, di sharing bareng-bareng. Iya. Itu bisa langsung ke Siwo. Silakan Mas Yogi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mau nanya, Mbak. Iman itu apa? Atau satu lagi sama takwa, Mbak? Dua Halo? aja, Halo? Mbak. Turnuun, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan takwa yang ditanyakan sih, dua pertanyaan. Iman apa, kemudian takwa apa gitu. Iman, apakah iman dan apa juga takwa? Bisa saya ambil ya. Oke, Bang. Kepada seluruh Magic Listener beserta seluruh staf dan keluarga besar Ramako, semoga kalian diberkahi, semoga kalian mampu berproses menuju kesejatian diri dalam rangka mendekatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga di hari ulang tahun Ramako yang kesekian ini saya ke-25 Siwo. Ini lagi ranum-ranumnya. Ya, kalau kita punya yang sering kita sharingkan itu kan ada beberapa validator yang mungkin bisa dijadikan sebuah alternatif untuk mengukur mutu dari kita. Nah, kita ini kayaknya kita personifikasikan terkait dengan Ramako. Halo Ramako, gitu ya. Apakah Anda juga sedang berproses? Apakah Anda juga bisa diukur dengan 3 validator yang sudah sering kita sharingkan? Yang pertama adalah kita akan sangat tergantung mutu kita itu dilihat dari validator pertama, yaitu apakah tujuan hidup Anda, Ramako, dan semoga tambah umur ini sekaligus mengurangi umurnya untuk ke depan. Kalau dari belakang bertambah, tapi kalau ke depan berkurang. Semoga Kian mampu untuk berbenah diri dalam rangka mempertajam, mempertepat, mempertegas, dan membenar semakin menambah mutu dari tujuan dari Anda, Ramako. Kemudian yang kedua, apapun yang dilakukan oleh teman kita Ramako ini, itu semua kan bernilai sekedar duniawi saja, atau juga bisa mengakses ke lintas alam yang lebih tinggi, ke makna-makna ukhrawi. Itu sangat juga tergantung kepada niatnya. Wahai Ramako. Terima kasih Siwo. Ini Ramako itu personifikasi dari sekian banyak, dan di dalamnya termasuk magic listener dan saya. Iya, dan saya mewakilinya saat ini. Bagaimana kita selalu waspada terhadap niat kita. Ramako. Semoga antar kita semakin saling bantu deh untuk berproses untuk ke sana. Kita akan efektif atau tidak, aktivitas kita akan sekedar jatuh ke di dalam tempurung duniawi saja, atau bisa kita bisa meluaskan makna diri kita keluar dari tempurung duniawi. Itu sangat tergantung kepada niat kita. Kemudian kayaknya yang ketiga, sebagaimana yang sudah sering kita sharingkan, validator ketiga adalah konsentrasi tugas. Kalau tadi fokus tujuan, waspada niat, dan konsentrasi tugas. Apakah saudaraku Ramako ini juga semakin concern terhadap tugasnya, sehingga yang kira-kira bukan tugasnya nggak usah diurusin? Tentu dengan sesuai dengan relevansi kondisi dan kedirian kita, kedirian Ramako. Ya, apapun adanya sekarang, itulah yang terjadi sesuai dengan sebab-sebab yang sudah diambil di masa lalu, dan nanti akan ada akibat logisnya. Tetapi manakala kita masih selalu mau berproses dan berproses, semakin memperbaiki, semakin rajin untuk introspeksi, dan semakin terbuka untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran yang lebih tinggi, maka apapun kondisi sekarang, syukur-syukur sekarang semakin tambah prestasi, tapi semakin kita berproses, maka kita akan semakin menyempurnakan diri. Semakin bertambah umurnya, dilihat dari masa lampau, dan semakin pendek umurnya dilihat ke masa datang. Semoga kita semakin cerdas dan strategis. Tentu 3 validator tersebut akan bisa menjadikan ukuran bagi kita, bagi apakah Ramako semakin bermutu atau tidak. Ini sejak dari jajaran yang teratas, sang pemilik saham Ramako, sampai kepada yang paling bawah, Siwo. Mudah-mudahan dengan kita menilai umur kita 25 tahun itu sudah
menginjak dewasa, mudah-mudahan kita juga semakin dewasa. Dan kayaknya itu deh yang bisa saya sampaikan kepada Anda, Ramako. Dan kita masuk ke Mas Yogi. Terima kasih Mas Yogi. Beliau mengangkat permasalahan apakah iman dan apakah takwa. Sepanjang yang saya tahu tentunya, di awal tahun yang ke-25 dari Ramako ini, saya ingin mengulang lagi bahwa ingin menegaskan lagi posisi saya di sini bukan sebagai narasumber, tidak dalam rangka mewakili pihak manapun, pihak figur juga tidak, pihak komunitas apalagi, pihak mazhab juga tidak, mewakili agama tertentu juga tidak, apalagi mewakili Islam, sama sekali tidak. Saya hanya duduk sebagai teman sharing Anda semua, dan saya duduk hanya sekedar sekapasitas saya, dan yang akan saya sharingkan itu hanyalah sekedar apa yang sudah saya pahami dari proses dan pembelajaran saya. Jadi sangat terbatas dengan itu. Jadi saya tidak akan berani melampaui, meskipun kadang-kadang mungkin saya melampaui ya tanpa saya sengaja, tapi ingin saya itu tidak ingin melampaui kapasitas saya sebagai seorang teman sharing saja, bukan yang lain-lain. Jadi kalau saya mengatakan di sana terkait dengan Islam, itu hanya baru sepanjang yang saya pahami, dan belum tentu yang dimaksudkan oleh Islam yang sesungguhnya oleh pemiliknya, oleh Allah dan Rasulnya, belum tentu yang dimaksudkan oleh beliau itu sudah saya pahami. Jadi kalau saya meyakini ini sepanjang yang saya yakini saat ini benar gitu, itu ya baru sifatnya sementara dan sifatnya masih relatif. Sangat bisa diperbaiki lagi dan sangat bisa untuk dikritisi dan direvisi. Jadi tolong jangan dudukkan sesuatu di luar kapasitasnya. Saya di sini hanya sebagai teman sharing penjenengan semua. Penjenengan semua sangat berhak juga untuk men-sharingkan sesuatu, dan bila perlu bangunlah saya, kritiklah saya, support saya agar saya juga semakin bisa mempunyai percepatan yang lebih dalam berproses, dan itu butuh adanya revisi-revisi dari kebenaran saat ini yang saya yakini untuk menaikkan kadar mutu dari kebenaran, yang banyak hal yang kebenaran-kebenaran yang saya belum tahu. Kemudian yang kedua, sebagaimana biasa, mohon jangan tergesa-gesa apa yang kita sharingkan bersama ini, jangan tergesa-gesa diterima, tetapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Jadikan ini sebagai tambahan data, sebagai perluasan wawasan kita. Kalau ada yang sudah bisa diterima kebenarannya, silahkan ambil. Seandainya belum bisa diterima kebenarannya, kalau penjenengan tahu titik lemahnya, sharingkan kepada saya, masukkan kritik kepada saya. Dan kalau ada sesuatu yang memang belum bisa diambil atau menurut penjenengan yang salah, jangan pernah diambil. Jadi jangan tergesa-gesa menerima, tapi juga jangan tergesa-gesa menolak. Menerima dan menolak itu sesuatu keputusan yang menjadikan sebab, sehingga pasti akan ada akibat logisnya. Semoga kita semakin mempunyai hubungan erat dalam rangka sharing, dalam rangka saling mensupport untuk proses penyempurnaan diri kita. Kalau di sana sini masih ada ganjalan, ada kerikil-kerikil, itu logis-logis saja. Yang penting kita harus selalu menjaga semangat dalam berproses. Saya banyak kesalahan, dan mudah-mudahan kesalahan saya dimaklumi. Tetapi kalau penjenengan bisa tahu bahwa saya ini melakukan kesalahan atas kesengajaan saya, itu nggak bisa dimaklumi tuh. Kesalahan yang dimaklumi itu manakala kita sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya, tapi di sana masih ada kesalahan. Kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan karena memang di luar kapasitas kemampuannya. Itu kayaknya saya butuh bimbingan dan perbaikan. Tapi kalau ada kesalahan yang disengaja, kayaknya itu sulit deh dimaklumi.
karena berarti sudah tahu salah dan menyengaja salah. Begitu sebagai mukadimah dan saya masuk ke Mas Yogi. Iman, sepanjang yang saya tahu adalah sebuah istilah yang di dalamnya tidak ada konotasi kandungan negatif sedikit pun. Iman itu sesuatu ikatan keyakinan kita kepada sesuatu yang kita anggap sebagai sebagai sesuatu yang sakral. Jadi kita mempunyai keyakinan bahwa keyakinan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang benar, sesuatu yang sangat bisa mempengaruhi mutu hidup kita, dan itu sudah menjadi sebuah ikatan terhadap diri kita dalam bentuk keyakinan. Nah, keyakinan itu dirumuskan oleh pemahaman kita, dirumuskan oleh pikiran kita, dari tidak tahu, mendata, menjadi tahu. Mungkin ada tahap meragukan, kemudian ditambah data lagi, analisa semakin dicermati sampai mendapatkan sebuah keyakinan. Nah, manakala keyakinan itu masih mengandung keraguan-keraguan, itu berarti belum pada sampai titik keyakinan. Keraguan-keraguan perlu diatasi lagi. Masih adakah keraguan-keraguan, maka perlu ditambah lagi data, perlu ditambah lagi kecermatan analisa. Manakala sudah mencapai satu titik kesimpulan yang sementara menurut yang mempunyai kesimpulan itu, bahwa titik kesimpulan itu sementara ini tidak ada dimungkinkan titik kesimpulan yang lain yang masuk. Jadi ini satu-satunya titik kesimpulan final. Itu disebut sebagai sebuah keyakinan. Manakala keyakinan itu sudah bisa menghayat, sudah bisa hidup di dalam dada kita, di dalam kepribadian kita, maka itu disebut sebagai sebuah ikatan keyakinan. Nah, ikatan keyakinan itu yang saya pahami terkait dengan sebutan iman. Jadi sangat berbeda antara dogma, percaya, yakin, iman. Iman itu pada posisi yang paling tinggi dibandingkan istilah-istilah tadi. Percaya atau mungkin sekedar dogma itu tingkatnya sangat elementer. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada keraguan yang akan mengantarkan kepada keyakinan. Nah, iman itu lebih tinggi dari keyakinan. Kalau keyakinan itu masih di daerah kepala, daerah rasional, tetapi kalau iman itu sudah daerah dada. Tetapi iman tidak bisa dilepaskan dari keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman-pemahaman. Sehingga kita perlu membedakan mana yang dogma yang seperti yakin, bahkan seperti iman, tetapi itu dogma. Dogma itu biasanya tanpa pemahaman. Jadi kalau ditanya bagaimana dan kenapanya, mengapa begitu, itu seseorang tidak akan mampu menguraikan permasalahannya. Meskipun penguraian itu bisa tanpa kata-kata. Menguraikan untuk dirinya sendiri misalnya. Nah, tetapi kalau yakin, itu seseorang sudah melalui proses pendataan dan analisa sampai kepada satu titik kesimpulan final, itu disebut yakin. Itu masih di daerah kepala. Sementara iman itu sudah masuk ke dalam daerah kepribadian yang lebih dalam, yaitu daerah spiritual, masuk ke dalam dada. Nah, jadi iman sepanjang yang saya tahu punya proses seperti itu. Nah, terhadap apakah ikatan kita yang terkait dengan iman itu, nah itu nanti ada pos-posnya yang dibahas di dalam fondasi setiap agama, yang sering disebut dengan ideologi agama. Kalau di dalam pelajaran yang saya dapati di dalam Islam, hal-hal yang terkait dengan pos-pos apa saja yang terkait dengan permasalahan keimanan, itu di sana disebut dengan permasalahan usuluddin atau dasar-dasar agama, prinsip-prinsip dasar agama, atau sering disebut sebagai koridor permasalahan yang disebut akidah.
Nah, itu dibahas dengan apa saja, terhadap apa saja yang terkait dengan keimanan. Yang pertama, yang paling primer, yang terkait dengan masalah keimanan adalah masalah ketuhanan. Seberapa seseorang itu yakin tentang Tuhan dan sudah menjadikan ikatan dirinya, jiwanya terhadap apa yang diyakini. Itu membentuk sebuah keimanan terhadap Tuhan. Dan juga nanti keimanan terhadap wakil Tuhan, misalnya, terhadap hari akhir, misalnya, terhadap masalah sifat-sifat Tuhan, terhadap qada wal qadar, terhadap takdir, misalnya. Nah, itu antara lain yang sering dihubungkan dengan permasalahan keimanan. Nah, itulah kurang lebih gambaran keimanan yang saya pahami. Kalau singkatnya, iman adalah ikatan kita terhadap keyakinan kita. Jadi unsur pertama kita punya keyakinan, kemudian jiwa kita sudah punya ikatan dengan keyakinan itu. Itu yang saya pahami disebut iman. Nah, di dalam ikatan terhadap keyakinan itu tingkat-tingkatannya banyak sekali, dari iman yang paling rendah sampai kepada iman yang paling tinggi. Nah, di antara tingkatan-tingkatan keimanan itu ada satu makom, satu tingkatan yang disebut dengan takwa. Nah, takwa itu salah satu tingkatan dari keimanan seseorang. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Iya. Terima kasih kepada Mas Yogi, mudah-mudahan tidak puas, dan saya kembali dulu kepada Mas Indra Samudra yang sedang merayakan berulang tahun, 25 tahun sekarang, dan 25 tahun. Banyak sekali teman-teman mantan penyiar Ramako yang hadir di sini, Siwo. Yang memberikan salam juga untuk Siwo, dari Michael, juga dari Ken. Waalaikumsalam. Amin. Semuanya mudah-mudahan semoga kita saling membantu dalam proses menuju ke kejadian ini. Iya, dengan saya titip salam juga buat semua ya. Boleh, nanti saya sampaikan. Dan mudah-mudahan mereka juga sedang mendengarkan di luar, Siwo. Baik, dan mudah-mudahan juga kita bisa melaksanakan 3 validator yang Siwo sampaikan tadi, Siwo, ya. Baik, kita terima lagi telepon, silakan di 6332705, 6332706. Atau juga Anda yang mungkin bisa mendengarkan kami melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM di Pontianak, atau melalui Indovision channel ID 204 di seluruh Nusantara, dan tentunya yang streaming di www.ramakofm.com. Silakan pergunakan sebaik mungkin 6332705, 6332706, atau juga mungkin SMS di 0818801058. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan sekali lagi di 6332705, 6332706. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Boy Bandara. Bapak siapa, maaf? Halo? Bapak siapa? Dengan Halo? Boy Ivan di Bandara. Dengan Bapak Ivan? Iya, di Bandara. Mas Boy. Bapak Boy di bandara ya. Silakan, Ya, Pak Boy. mau sharing dengan Siwo, makanya itu kaitannya dengan hablum minallah wa hablum minannas. Mohon disaringkan pengertiannya bagaimana, Pak Siwo. Baik, terima kasih Pak Boy. Iya. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hablum minanas dan hablum minallah, Siwo. Mohon penjelasan. Monggo, Siwo. Monggo Dimas. Di bandara sedang mau terbang ke mana nih? Kelihatannya mau datang ke Ramako untuk merayakan ultah. Monggo Dimas. Jika Mas, betul. Mas Boy, terima kasih. Beliau ini mengangkat satu masalah yang sebegitu singkat istilahnya, tetapi pembahasannya akan menjadi sangat-sangat luas dan mencakup segala masalah, yaitu kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Saya pernah mendapati, saya mohon maaf ya,
sebelumnya saya ingin mengulangi lagi, mohon jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Karena dalam pembahasan ini saya pernah mengalami satu perubahan yang drastis dan ada punya aroma kontroversi dalam pembahasan ini. Misalnya begini, pada awalnya saya memahami bahwa yang disebut hablun minallah wa hablun minannas itu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hablun minallah itu hubungan kepada Allah, dan hablun minannas hubungan sesama atau kepada manusia. Jadi manusia itu mempunyai dua hubungan, yaitu yang pertama hubungan ke atas, hubungan kita kepada Allah. Terus kalau hablun minannas, hubungan kita kepada manusia. Itu yang saya pahami sebelum saya sampai kepada satu fase yang terjadi satu perubahan pemahaman yang cukup drastis terhadap permasalahan ini. Ya, kayaknya kalau saya melihat yang kebanyakan yang saya dengar ya di masyarakat, termasuk di media-media, itu ya seperti itu pemahaman hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kepada Allah vertikal dan hubungan kepada manusia horizontal. Saya pernah mengkaji masalah ini dari komparasi beberapa penafsiran. Saya mendapati ada beberapa penafsir itu yang akhirnya membuat saya sangat penasaran. Di samping itu, dari kajian itu akhirnya banyak merubah alasan saya dan banyak merubah pemahaman-pemahaman saya sebelumnya. Itu dimulai dari begini. Di sana ada, nanti tolong ya, lebih lanjut bisa dikaji dalam kitab-kitab tafsir. Udah deh, tafsir yang mana saja, atau kalau lebih bagus lagi, bisa dikaji dalam komparasi. Jadi perbandingan antara tafsir satu dengan tafsir yang lain. Pada umumnya yang saya dapati dari kajian-kajian tafsir ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa hablum minallah itu hubungan saya, hubungan kita kepada Allah, dan hablum minannas hubungan saya atau hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, saya sangat tertarik pada sebuah kajian tafsir yang memulai dari pembahasan istilah. Habl itu apa? Kemudian minallah itu apa? Kemudian ada habl yang dari minallah dan ada minannas. Itu terkait lagi dengan begini. Hablillah. Ada istilah yang sebelum dihubungkan, ya, ada minallah dan minannas, ada pembahasan tentang hablullah, gitu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Misalnya itu ada ayat seperti itu ya. Tapi mohon maaf, saya tidak ingin masuk ke terjebak ke menafsiri ayat-ayat karena itu bukan kelas saya sama sekali. Saya hanya bisa men-sharingkan apa yang sempat saya pahami dari kajian-kajian tafsir terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan hablillah, hablullah, hablum minallah wa hablum minannas. Yang menjadi sangat tertarik saya pada satu tahap yang nanti tahap itu akan merubah pemahaman saya banyak sekali. Yaitu di sana ada kata min
Ya, ada habl. Habl itu ya kalau dalam bahasa populer mungkin disebut hubungan lah atau tali gitu ya. Nah, yang menjadi saya sangat tertarik itu di sana sangat ditekankan adanya kata min. Nah, kemudian diuraikan bahwa dari sisi etimologisnya, dari sisi terminologisnya, dan dari banyak sisi, khususnya dari sisi kebahasaan, itu antara min dan ilah itu merupakan satu pasangan kata yang tidak bisa disaling tukarkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, antara dari dan ke itu tidak bisa disaling tukarkan. Dari diganti ke atau ke diganti dari. Jadi kalau saya dari Ramako, kemudian dirubah saya ke Ramako, itu tidak bisa. Itu maknanya akan menjadi sangat jauh berbeda. Dari mana? Dari Jakarta. Ke mana? Ke Jakarta. Itu akan sangat berbeda maknanya antara dari dan ke. Dan yang saya tahu, dari dan ke itu merupakan satu kata yang berpasangan. Ya, seperti juga misalnya, kan ada kan ke pasangan laki-laki dan perempuan, gitu ya, pria dan wanita, itu dua kata yang berpasangan. Nah, dari dan ke itu juga saling berpasangan, tapi tidak bisa disaling tukarkan. Nah, yang saya sangat menarik itu dalam kamus-kamus bahasa Arab itu saya belum pernah mendapati bahwa min itu bisa dimaknakan sebagai ilah. Saya mohon maaf nih, ini agak kontroversi kayaknya, agak berbeda, itu ya kontroversi juga enggak kali, tapi ada perbedaan. Karena yang saya pahami sebelumnya itu selalu min itu dimakna dengan makna kepada. Nah, dalam satu komparasi dari pemahaman terhadap tafsir itu, akhirnya itu timbul, loh ini kok bisa ya, min kok dimaknakan kepada ya. Padahal min itu yang saya tahu rata-rata itu bisa dimaknakan sebagai dari atau sebagian. Wa min ahlil Madinati misalnya, dan sebagian dari orang-orang Madinah, atau ana azhabu min madrasati misalnya, saya berjalan dari, gitu kan, minnya bermakna dari. Tapi pemahaman sebelumnya kok beda gitu ya, karena hablun minallah, kalau yang sudah lazim saya pahami sebelumnya itu hubungan kepada Allah. Tetapi ada sebuah kajian yang memberikan informasi kepada saya, yang sempat saya tangkap bahwa min itu dari, bukan kepada. Jadi habl minallah, tali yang dari Allah, hubungan yang dari Allah. Betul, itu hubungan vertikal, tetapi dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, sehingga kan beda kan dengan pemahaman sebelumnya. Kalau pemahaman sebelumnya itu hubungan kepada Allah, pemahaman yang berikutnya saya dapat itu hubungan dari Allah. Sangat berbeda kan? Kemudian juga yang habl minan nas, tali yang minan nas, bukan ilan nas. Kalau ilan nas kepada manusia, tapi kalau minan nas itu dari manusia. Jadi ada dua tali, ada dua habl, yang satu habl minallah, yang satu habl minan nas, yang satu habl tali yang dari Allah, yang satu tali yang dari manusia. Nah, itu bermula dari hal yang mungkin sekecil itu, tetapi nanti dampaknya menjadi sangat luar biasa dalam mengkoreksi pemahaman saya sebelumnya. Itu banyak sekali. Yang saya sering dapati di masyarakat, yang sangat sering saya dapati itu pada saat Hari Raya Idul Fitri. Itu sering sekali dipakai istilah ini, apalagi dalam acara halal bihalal misalnya kan. Kemarin kita
sebulan penuh di bulan Ramadan kita sudah melakukan hablun minallah, hubungan kita kepada Allah. Dan di acara halal bihalal ini kita akan melakukan hablun minannas, hubungan yang kepada manusia. Dan itu kayaknya mayoritas tapi yang saya dengar aja ya, mayoritas masyarakat itu deh gitu ya. Jadi hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Nah, yang saya dapati kemudian itu agak terbalik. Karena yang saya dapati itu ada habl yang minallah dan habl yang minannas. Hubungan yang dari Allah dan hubungan yang dari manusia. Habl yang dari Allah, bukan kepada ya. Habl yang dari Allah dan habl yang dari manusia. Tali yang dari Allah dan tali yang dari manusia. Nah, kemudian kita itu sangat pergulatan di situ cukup rame dalam diri saya dan dalam kajian-kajian bersama teman-teman. Nah, saya langsung ke endingnya saja, bahwa yang kemudian bisa saya pahami kesimpulan global dari habl minallah, itu yang saya pahami habl minallah itu adalah Al-Quran, ya, wahyu, kalamullah, itu habl minallah. Dan habl yang minannas itu adalah figur Qurannya, yang dia adalah figur seorang manusia ahli Quran. Itu menjadi sangat sekali berbeda antara pemahaman saya sebelumnya dengan pemahaman saya berikutnya. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan misalnya wa'tasimu bihablillah, misalnya berpegang teguhlah kalian kepada hablillah. Hablillah yang mana? Yang minallah dan minannas. Dan di sana ada jangan ini dipecah, jangan ini ditasarrukan, diceraikan antara habl yang minallah dan habl yang minannas. Ada pembahasan ke situnya, dan manakala dimanapun kita berada, kemanapun kita mau pergi, manakala kita tidak berpegang kepada habl yang minallah dan habl yang minannas, itu nanti juga terkait kepada penafsiran kepada ayat yang terkait dengan itu, bahwa dimanapun pasti akan terjadi kerusakan. Pasti akan terjadi hasil ketidaktertiban, ketidakurutan, manakala kita tidak berpegang kepada hablum minallah wa hablum minannas. Itu pemahaman saya sebelumnya, dan pemahaman saya berikutnya itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Yang satu punya pengaruh tersendiri, pemahaman saya sebelumnya, dan pemahaman saya berikutnya punya pengaruh tersendiri. Tetapi yang pemahaman saya yang berikutnya itu pengaruhnya jauh lebih besar, jauh lebih, jadi merombak cara berpikir saya, merombak sikap saya terhadap pelajaran-pelajaran Islam yang lain, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih yang bisa saya pahami seperti itu, yang saya sharingkan, yang sifatnya masih sangat-sangat global, karena nanti itu menyentuh kepada banyak hal. Karena dua hal ini merupakan rujukan dasar dari ajaran-ajaran kebenaran, yaitu habl minallah dan habl minannas. Habl minallah itu yang saya simbolkan secara global adalah kalamullah, wahyu, Al-Quran yang wahyu, firman yang firman, bukan dalam makna mushaf Al-Quran, bukan. Kalau mushaf Al-Quran itu wahyu yang sudah dilambangkan dalam kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat itu berfungsi sebagai pintu kita memasuki makna-makna yang dikandung di dalamnya untuk menyentuh ke dunia-dunia wahyu. Jadi kayaknya di sini perlu saya berikan tekanan bahwa habl minallah itu Al-Quran yang Al-Quran, bukan Al-Quran yang mushaf Al-Quran. Karena mushaf Al-Quran itu
berfungsi sebagai lambang, sebagai pintu masuk untuk menuju Al-Quran yang Al-Quran. Nah, itu habl minallah, dan habl minannas adalah figur manusia Qurani yang berpasangan dengan Al-Quran yang Al-Quran tadi. Menjadi sangat jauh dari dua pemahaman itu, akibat logis kepada diri saya itu luar biasa, dan kayaknya itu masih agak jarang ya terbahas di masyarakat. Jadi saya ulang lagi, mohon jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Jadikan sharing kita ini sebagai tambahan data, sebagai tambahan wawasan. Kalau sekiranya ada yang bisa diterima kebenarannya sesuai dengan kondisi panjenengan masing-masing, ambil. Tapi sekiranya belum bisa atau tidak diterima, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu mensupport bahwa perbedaan di antara kita itu mari kita jadikan sebagai tenaga yang saling mensupport, bahwa ya kalau kita tidak punya perbedaan maka sharing ini juga akan menjadi tidak ada. Dengan adanya perbedaan itulah kemudian sharing ini menjadi ada. Semoga kita tak lagi menjadikan perbedaan itu sebagai satu unsur yang kita arahkan ke bentuk-bentuk negatif, tetapi perbedaan mari kita bawa ke arah-arah yang positif. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tidak melebihi batas kapasitas saya. Saya sudah sangat berhati-hati, maunya sih begini berbijak-bijak, tapi ya beginilah kemampuan saya, dan ya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan saya. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga semakin membakar semangat kita untuk selalu mengeksplorasi pemahaman-pemahaman yang lebih tinggi, yang bisa jadi itu dia ada di tempat-tempat yang tak kita duga, dan bisa jadi dia ada di tempat-tempat yang tak tersangka. Mudah-mudahan penjenengan semua memaafkan saya, dan saya kembali kepada Mas Indra Samudra. Iya. Terima kasih Siwo, dan terima kasih juga yang sudah bertanya tadi dengan Bapak Boy ya, dengan hablum minannas hablum minallah. Baik, Magic Listener, saya masih tunggu di 6332705 atau juga 6332706, atau mungkin Anda yang bisa mengirimkan SMS silakan di 0818801058 ya. Oke, kita terima telepon dulu ya Siwo ya di sesi ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini, Bu? Dengan Ana. Dengan Mbak Ana? Iya. Mbak Ana di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Silakan pertanyaannya, Mbak Ana. Saya hanya mau sharing. Mas, bisakah saya bicara agak panjang? Silakan Mbak Ana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin men-sharing sedikit saja. Saya mulai dengan, jika saya memperhatikan orang-orang yang sudah mencapai kesejatian, mereka lebih banyak berjalan ke dalam diri. Salah satu contoh adalah Nabi Muhammad. Beliau mencapai kesejatian dengan menyepi di Gua Hira. Demikian juga dengan manusia-manusia suci lainnya. Mereka menemukan kesejatian dalam hening. Dengan mencapai kesejatian, mereka kembali ke dunia dengan diri yang baru, meski sosok atau fisik mereka tetap, tapi spirit, ruh, cahaya mereka terbarui. Ada peneliti dari Jerman yang saya lupa namanya, kalau tidak salah nama belakangnya Fritz, yang menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya yang disebut biofoton. Halo? Ya, gimana? Bahwa cahaya manusia menurut Fritz memancarkan biofoton, dan cahaya tersebut semakin bertambah terang setelah manusia melakukan kegiatan seperti berdoa, bersemedi, atau kegiatan semacamnya. Ini membuktikan
bahwa jika hanya mengandalkan pikiran atau logika untuk mencapai kesejatian, maka tidak cukup waktu bagi kita di dunia ini karena usia kita terbatas. Karena hanya untuk mengetahui bahwa ruh atau spirit adalah cahaya saja, pikiran manusia membutuhkan waktu ribuan tahun. Sementara orang-orang yang berjalan ke dalam atau orang-orang yang Ya gimana Mbak Ana? Silakan. Orang-orang spiritual sudah sejak lama, bahkan sejak awal, sudah mengetahui dan mencapainya. Berarti sebenarnya jika kita ingin mencapai kesejatian, kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Meski fisik beliau tidak terlihat, namun spirit atau ruh beliau akan selalu ada. Karena adanya beliau adalah untuk menyelamatkan umatnya. Sebelum meninggal, beliau sudah mengatakan, ada 2 hal yang aku tinggalkan setelahku untuk umatku, yaitu Al-Quran dan Ahlul Baitku. Jadi, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa kita sebenarnya mempunyai pegangan yang sangat kuat untuk mencapai kesejatian, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi. Untuk Al-Quran, tentu kita sudah tidak asing lagi. Tapi untuk Ahlul Bait Nabi, mayoritas dari kita belum pernah ada yang bukannya atau mengenalnya. Padahal Ahlul Bait Nabi lah yang bisa menerjemahkan Al-Quran yang sebenarnya. Karena Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi adalah satu kesatuan yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kita. Berarti di zaman apapun, sebenarnya jika kita benar-benar mencarinya, pasti kita akan menemukannya. Karena Nabi yang amanah itu tidak mungkin berbohong. Dalam acara sharing tentang spiritual ini, saya memohon, mari kita bersama-sama untuk mencarinya. Dan jika sudah ada yang pernah menemukannya, mohon di-sharingkan di sini. Sehingga kita benar-benar bisa berjalan bersama-sama menuju kesejatian, dan acara ini benar-benar bisa menjadi sarana untuk sharing spiritual yang sesungguhnya, bukan sekedar wacana saja. Semoga harapan Ramako yang mendamaikan bisa memfasilitasi pendengarnya supaya bisa mendapatkan berkah dan syafaat bisa terwujud. Begitu saja, Mas Sen. Ya baik, terima kasih Mbak Ana. Dan untuk Siwo sebentar, Mas Sen. Iya, silakan. Untuk Siwo jangan buru mengeluarkan senjatanya ya. Mas Sen mau tahu senjata Siwo? Apa itu? Tutup sajalah acaranya. Oh gitu. Terima kasih Mbak Ana ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana. Pertanyaan cukup lugas meskipun agak panjang. Dan mudah-mudahan Siwo bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Mbak Ana. Saya yakin bisa kok Siwo ya. Hanya saja mungkin satu kata tadi yang jangan perlu dilontarkan oleh Siwo. Dalam rangka Siwo menyambut 25 tahunnya Ramako. Iya. Kepada Mbak Ana di Tangerang, terima kasih banyak. Dan saya memposisikan Mbak Ana di sini sebagai teman sharing, ya. Dan kayaknya tidak ada pertanyaan yang diajukan, tapi ada semacam permohonan begitu atau himbauan begitu. Mari deh kita mencari. Nah, bagi yang sudah dapat, sharingkan dong. Nah, yang menarik di sini adalah tolong deh jangan sharingnya yang sifatnya sekedar wacana saja, tapi lebih kepada sharing spiritual. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya. Kalau yang di depan tadi mudah-mudahan sudah dicermati ya para magic listener. Saya tidak masuk ke sana dan saya akan mencermati ini saja tentang sharing spiritual. Dan terakhir ada spesifik tadi ada Siwo jangan gunakan senjatanya ya gitu. Senjatanya apa? Tutup saja acara ini. Ini saya malah barusan ini dapat apa yang namanya satu terminologi baru. Saya dapat satu istilah baru bahwa itu merupakan senjata gitu ya. Tapi sebetulnya enggak sih, itu bukan senjata saya kok. Senjata saya adalah
kayaknya 3 validator itu. Nah, kalau dikaitkan dengan validator yang ketiga, konsentrasi tugas, ini bukan tugas saya. Itu aja masalahnya. Jadi saya tidak menggunakan bahwa acara ini tutup saja deh, itu senjata saya enggak. Tapi kalau andainya bisa, itu saya lebih senang. Kenapa? Karena saya di sini itu mengambil resiko yang lebih besar dari penjenengan. Ya, kalau penjenengan mungkin tidak punya resiko sama sekali. Tapi saya ini punya resiko yang sangat besar di sini. Nah, apalagi ini bukan wewenang saya dan bukan tugas saya. Sehingga demikian sampai saya memperkecil resiko kalau tidak ada yang